Saya Nabil Zaridia. Dan saya Alvin Zika Firmansyah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi pH unsur yaitu golongan 3A dan golongan 4A. Nah, di video ini kami akan membahas mengenai pH unsur, dampak negatif, cara pembuatan, dan kegunaan dari unsur tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi golongan 3A mengenai unsur boron dan aluminium. Kelimpahan unsur boron di alam relatif kecil jika dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya. Boron termasuk unsur yang cukup langka di kerak bumi, dengan perkiraan kelimpahan sekitar 0,001% dari total massa kerak bumi. Boron ditemukan dalam berbagai mineral, terutama dalam bentuk boron, seperti borak, karbonat, dan uleksit. Sifat fisis 1. Bentuk dan warna. Boron murni pada suhu kamar berwarna coklat gelap atau hitam atau amor atau keperakan atau kristalin. 2. Keadaan fisik. Pada suhu kamar, boron dapat ditemukan dalam dua bentuk alotrop, bentuk amor atau tak beraturan dan kristalin atau bentuk beratur. 3. Kekerasan. Boron dalam bentuk kristalin sangat keras. Sifat kimia 1. Reaktivitas. Boron dapat bereaksi dengan oksigen di udara pada suhu tinggi membentuk bor oksida atau B2O3. 2. Senjata reaksi dengan asam dan basa. Boron tidak larut dalam asam atau basa biasa, namun dapat membentuk senyawa boron dengan reaksi kimia tertentu. 3. Pembentukan senyawa. Boron cenderung membentuk senyawa kovalen dengan unsur lain. Cara pembuatan boron. Ekstraksi dari mineral barat. Boron diperoleh dengan cara pemurnian mineral barat seperti boraks atau Na2B4O2 plus 10H2O yang dipanaskan untuk membentuk B2O3. B2O3 kemudian direduksi dengan magnesium atau logam lain untuk mendapatkan boron bebas. B2O3 plus 3Mg, 2B plus 3MgO, metode elektrolisis. Selain itu, boron dapat diperoleh dengan elektrolisis senyawa boron halida seperti boron triklorida atau BCl3 pada suhu tinggi. Kegunaan boron 1. Digunakan untuk membuat kaca borosilikat. 2. Untuk membuat keramik dan glasir. 3. Pengendalian hama. 4. Bahan pembakar roket. 5. Penggunaan dalam produksi baja. 6. Digunakan untuk menghilangkan kotoran. 7. Pengawetan kayu. 8. Bahan untuk panel surya. Dampak negatif boron yaitu 1. Toksisitas pada tanaman, keracunan pada manusia. 3. Pencemaran lingkungan. 4. Gangguan sistem reproduksi pada hewan. 5. Resistensi terhadap pestisida. Lanjut ke unsur aluminium. Kelimpahan di kerak bumi, aluminium merupakan unsur ketiga paling melimpah di kerak bumi setelah oksigen dan silikon. Sekitar 8,23% dari massa kerak bumi terdiri dari aluminium. Sebagian besar aluminium terdapat dalam bentuk senyawa, terutama silikat. Sifat fisis aluminium yang pertama, berwarna putih keperakan dan sangat ringan. 2. Kepadatan Al sekitar 2,70 gram per cm. 3. Titik lele 660 derajat dan titik didih 2470 derajat. 4. Tahan terhadap korosi. 5. Memiliki konduktivitas listrik. 6. Mudah dibentuk. Sifat kimia 1. Mudah bereaksi dengan oksigen di udara. 2. Mudah melepaskan elektron. 3. Bisa bereaksi dengan asam dan basa. Cara pembuatan aluminium yang pertama, penambangan bauksit. 2. Bauksit dimurnikan melalui proses Bayer untuk menghasilkan alumina atau aluminium oksida. 3. Alumina kemudian dilebur dan dialiri listrik dalam proses yang disebut elektrolisis. 4. Aluminium cair kemudian dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk berbagai produk. Kegunaan aluminium. Aluminium digunakan dalam banyak hal. Kebanyakan darinya digunakan dalam kabel bertegangan tinggi. Juga secara luas digunakan dalam bingkai jendela dan badan pesawat terbang. Ditemukan di rumah sebagai panci, botol minuman ringan, tutup botol, susu, dan sebagainya. Dampak negatif aluminium. 1. Dapat menyebabkan kanker dan penyakit Alzheimer. 2. Dapat mencemari tanah dan air. 3. Dapat beracun bagi hewan yang bernapas dengan insang. 4. Dapat mengganggu proses metabolisme hewan. Kita akan memasuki unsur gallium dan indium. Kelimpahan gallium atau Ga memiliki kelimpahan sekitar 19 ppm di kerak bumi. Biasanya ditemukan dalam bauksit dan sphalerite sebagai unsur minor. Gallium diperoleh sebagai produk sampingan dari pengolahan bauksit dan seng dan digunakan dalam
semikonduktor untuk LED, sel surya, dan komponen laser. Sifat fisik gallium: 1. Warna perak kebiruan. 2. Titik leleh 29,76 derajat atau dapat mencair di tangan. 3. Titik didih 2204 Celcius. 4. Kekerasan lunak dan mudah dipotong saat dalam bentuk padat. 5. Densitas 5,91 gram cm3 pada suhu ruang. 6. Kondisi padat pada suhu kamar tetapi leleh pada suhu mendekati suhu tubuh gallium oksida atau Ga203. Sifat kimia: 1. Reaktivitas stabil di udara pada suhu ruang. 2. Kemampuan membentuk senyawa, sering membentuk senyawa dengan oksigen dan unsur non-logam lain seperti gallium oksida atau Ga203. 3. Elektronegativitas 1.81 atau skala Pauling. 4. Mudah larut dalam asam kuat, membentuk garam gallium. Cara pembuatan: 1. Biji aluminium yang mengandung gallium diolah. 2. Gallium diekstraksi dari biji menggunakan metode elektrolitik. 3. Gallium yang diperoleh masih tercampur dengan impurities. 4. Proses pemurnian dilakukan untuk mendapatkan gallium dengan tingkat kemurnian tinggi. 5. Metode pemurnian yang umum digunakan adalah zona pencarian. Kegunaan: 1. Komponen dioba dan transistor. 2. Gallium nitride atau GaN untuk LED biru atau hijau. 3. Efisien, digunakan pada satelit. 4. Alternatif raksa, tidak beracun. 5. Menghambat pertumbuhan sel kanker. Dampak negatif dari gallium: 1. Toksisitas atau paparan jangka panjang dapat merusak ginjal, hati, dan pencernaan. 2. Polusi lingkungan, limbah gallium dapat mencemari jika tidak dikelola dengan benar. 3. Risiko industri, proses pengolahan dapat menghasilkan limbah berbahaya seperti gallium arsenide atau GAAS. Kita akan memasuki indium. Kelimpahan: indium atau In memiliki kelimpahan yang relatif rendah di kerak bumi, sekitar 0,1 ppm atau bagian per juta. Unsur ini jarang ditemukan dalam bentuk bebas dan biasanya diperoleh sebagai produk sampingan dari pengolahan biji seng, timbal, dan tembaga. Indium juga ditemukan dalam mineral seperti sphalerite dan tin ores. Sifat fisik indium: warna perak berkilau, titik leleh 156,6 Celcius atau relatif rendah, titik didih 2072 Celcius, kekerasan lunak dapat dipotong dengan pisau, densitas 7,31 gram cm3, kondisi padat pada suhu kamar. Sifat kimia: relatif stabil di udara dan tidak mudah teroksidasi, membentuk senyawa dengan oksigen atau In2O3 dan halogen. Elektrogenativitas 1.78, bereaksi dengan asam kuat membentuk garam indium. Cara pembuatan: indium atau In diperoleh sebagai produk sampingan dari pengolahan biji seng, tembaga, dan timbal. Setelah ekstraksi, indium dipisahkan melalui pemurnian dengan metode elektrolisis atau rekristalisasi. Kemudian dimurnikan lebih lanjut dengan pemurnian zona untuk mendapatkan indium murni. Kegunaan: 1. Semikonduktor, dioba, transistor, dan sirkuit terpadu. 2. Layar sentuh, lapisan ITO pada layar sentuh. 3. Panel surya, meningkatkan efisiensi sel surya. 4. Solder, digunakan dalam solder elektronik. 5. Medis, digunakan untuk deteksi dan pencitraan medis. Dampak negatif indium: penggunaan indium dalam teknologi layar dan perangkat elektronik menghasilkan limbah elektronik. Bila tidak dikelola dengan baik, limbah ini dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia serta ekosistem. Penambangan dan pemurnian indium menghasilkan limbah industri yang dapat mencemari tanah dan air jika diolah secara tepat. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, titanium dan neonium. Yang pertama, titanium.
Kelimpahan. Titanium adalah unsur yang cukup melimpah di kerak bumi, menempati sekitar 0,6% dari massa kerak bumi. Ditemukan dalam bentuk senyawa terutama dalam mineral lignit FeTiO3 dan rutil TiO2. Sifat fisis. Titanium adalah logam yang kuat, ringan dan tahan terhadap korasi. Memiliki titik leleh tinggi 1,668 derajat Celcius dan densitas rendah, menjadikan ideal untuk aplikasi struktur. Sifat kimia. Titanium cukup bereaktif pada suhu tinggi dan bisa bereaksi dengan oksigen, nitrogen, serta beberapa gas lainnya. Dalam kondisi normal, titanium membentuk lapisan oksida yang melindungi dari korasi lebih lanjut. Cara pembuatan. Titanium umumnya diproduksi melalui proses scroll yang melibatkan reduksi titanium tetraklorida TiCl4 dengan magnesium. Proses ini menghasilkan titanium murni yang dapat dimurnikan lebih lanjut. Kegunaan titanium digunakan dalam instruksi pesawat terbang, kapal, dan instruksi ketergantaraan karena kekuatannya dan ketahanannya terhadap korosi. Banyak digunakan dalam kedokteran untuk membuat implan tulang dan sendi, serta peralatan bedah karena biokompatibilitasnya. Digunakan dalam industri kimia sebagai katalis dan dalam produksi pigmen putih untuk cat dan plastik. Dampak negatif. Titanium umumnya tidak berbahaya bagi manusia, namun proses penambangan dan pemurnian dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan polusi. Titanium dioksida dalam bentuk nanopartikel berpotensi menimbulkan masalah kesehatan jika dihirup. Meskipun ini masih dalam tahap penelitian. Kita masuk ke unsur neonium. Kelimpahan. Neonium adalah unsur sintesis yang sangat langkah dan tidak ditemukan secara alami. Unsur ini pertama kali diproduksi pada tahun 2004 di laboratorium di Jepang oleh para ilmuwan dari Riken. Karena sifatnya yang radioaktif, neonium sangat tidak stabil dan sulit diproduksi. Sifat fisik. Neonium adalah unsur logam berat dan diperkirakan bersifat padat pada suhu ruang. Namun, informasi mengenai sifat fisisnya sangat terbatas karena waktu paruh yang sangat singkat. Sifat kimia. Karena sifatnya yang sangat tidak stabil dan radioaktif, sifat kimia neonium belum diketahui secara rinci. Hanya diketahui bahwa unsur ini sangat cepat melurai menjadi unsur lain dalam hitungan detik. Cara pembuatan neonium. Neonium diproduksi melalui pengoboman atom, misalnya dengan menabrakkan ion seng Zn pada target bismut Bi di dalam akselerator partikel. Ini menghasilkan isotop neonium yang sangat tidak stabil. Kegunaan neonium. Karena sifatnya yang sangat radioaktif dan waktu paruh yang sangat singkat, neonium saat ini hanya digunakan untuk penelitian ilmiah. Guna mempelajari sifat-sifat unsur transaktida. Dampak negatif neonium. Tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan atau kesehatan manusia karena tidak ditemukan secara alami dan hanya diproduksi dalam jumlah yang sangat kecil di laboratorium. Radiasi dari unsur ini berpotensi berbahaya bagi peneliti yang bekerja dengannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke golongan 4A, yaitu karbon dan silikon. Yang pertama karbon, yaitu limpahan karbon adalah salah satu unsur paling melimpah di alam semesta dan di bumi. Di kerak bumi, karbon terdapat dalam bentuk senyawa karbonat seperti batu kapur dan sebagai hidrokarbon dalam batu bara, minyak bumi, serta gas alam. Karbon juga ditemukan dalam bentuk unsur di alam seperti dalam batu bara, grafit, dan berlian. Kita lanjut ke sifat fisisnya, yaitu karbon memiliki beberapa alotop
yaitu grafit, berlian, dan karbon amor. Grafit bersifat lunak dan penghantar listrik yang baik. Berlian keras dan transparan, serta merupakan penghantar panas yang baik. Sedangkan karbon amorf adalah bentuk tidak teratur dari karbon seperti orang. Lanjut ke sifat kimia, karbon cenderung stabil pada suhu kamar, tetapi dapat bereaksi dengan oksigen pada suhu tinggi untuk menghasilkan karbon dioksida atau karbon monoksida. Karbon juga membentuk berbagai senyawa organik dengan hidrogen, oksigen, nitrogen, dan unsur lainnya. Lanjut cara pembuatannya. Karbon dalam bentuk grafit dapat dihasilkan dengan memanaskan bahan organik seperti kayu pada suhu tinggi tanpa oksigen. Berlian sintetis dibuat dengan meniru kondisi tekanan dan suhu tinggi di dalam bumi yang diperlukan untuk mengubah grafit menjadi berlian. Karbon amor atau orang dapat diperoleh melalui pembakaran tidak sempurna dari bahan organik. Kegunaan karbon yang pertama, 1. Grafit digunakan dalam baterai, pengemas, dan pensil. Kedua, berlian sering digunakan dalam perhiasan. Ketiga, karbon dalam bentuk orang digunakan sebagai bahan bakar. 4. Karbon juga merupakan komponen penting dalam senyawa organik dan berperan besar dalam kehidupan. Dampak negatifnya, pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan karbon dioksida yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna, sangat beracun dan bisa menyebabkan keracunan bila terhirup. Batu bara, minyak bumi, dan gas alam saat dibakar juga menghasilkan polutan lain seperti partikel halus yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Lanjut masuk ke silikon. Silikon adalah unsur kedua paling melimpah di kerak bumi setelah oksigen dan membentuk sekitar 27% dari massa kerak bumi. Silikon tidak ditemukan dalam bentuk bebasnya di alam, melainkan sebagai senyawa dalam mineral seperti silikat, misalnya kuarsa dan aluminosilikat. Lalu sifat fisiknya, silikon adalah metaloid berwarna abu-abu dengan kilat logam, tapi lebih rapuh daripada logam. Pada suhu kamar, silikon adalah semikonduktor yang membuatnya berguna dalam perangkat elektronik. Sifat kimia, silikon relatif stabil dan tidak bereaksi dengan banyak zat pada suhu kamar. Namun, pada suhu tinggi, silikon bereaksi dengan oksigen membentuk silikon dioksida CO2. Silikon juga dapat bereaksi dengan halogen dan basa kuat. Cara pembuatannya yaitu silikon diperoleh dari pemanasan silika dengan karbon pada suhu tinggi dalam tanur listrik. Reaksi ini menghasilkan silikon dan karbon monoksida. Untuk silikon murni yang digunakan dalam elektronik, silikon ini melalui proses pemurnian tambahan seperti proses Zoralski, di mana kristal silikon tunggal dibuat dengan cara peleburan dan kristalan ulang. Kegunaan silikon antara lain, silikon digunakan secara luas dalam industri elektronik, terutama sebagai bahan dasar pembuatan mikroprosesor, transistor, dan sel surya. Kedua, silikon digunakan dalam bentuk silika untuk membuat kaca, keramik, dan semen. Dan yang terakhir, silikon juga digunakan dalam pelumas, isolator, dan silen atau perekat. Saya akan menjelaskan unsur germanium dan tuba. Germanium, kelimpahan. Germanium adalah unsur yang relatif langka di grafit dengan kelimpahan sekitar 1,5 ppm atau part per miliar. Biasanya ditemukan dalam biji mineral seperti agriodite, germanite, dan sphalerite, serta terkandung sebagai produk sampingan dalam proses penambangan seng dan perak. Sifat fisik, warna, kelabu dan berkilau seperti logam, bentuk seperti semikonduktor dan rapuh. Titik lebur 930,4 derajat Celcius. Titik didih 2833 derajat Celcius. Densitas 5,323 gram per cm per kubik. Pada suhu kamar. Sifat kimia, germanium relatif stabil di udara dan tahan terhadap oksidasi pada suhu kamar. Berikatan dengan oksigen membentuk germanium dioksida, GeO2. Dalam kondisi tertentu dapat bereaksi dengan asam
asam kuat seperti asam sulfat atau asam nitrat. Selanjutnya saya akan jelaskan cara pembuatan dari germanium. Cara pembuatan: ekstraksi germanium dari sphalerite, biji dihancurkan, dipanggang, dan dilebur untuk memisahkan germanium dari unsur lain. Pemurnian dengan elektrolisis germanium oksida (GeO2). Kemudian direduksi menjadi germanium murni melalui elektrolisis atau reduksi dengan karbon. Germanium memiliki beberapa kegunaan penting, antara lain komponen elektronik, digunakan dalam transistor, dioda, dan perangkat semikonduktor lainnya. Fiber optik, germanium dioksida, GeO2, digunakan sebagai bahan dalam serat optik untuk meningkatkan transmisi cahaya. Lensa kamera dan mikroskop, karena memiliki indeks refraksi yang tinggi dan sifat inframerah, germanium digunakan pada lensa inframerah. Sel surya, germanium sering digunakan dalam sel surya, terutama dalam aplikasi ruang angkasa. Dampak negatif germanium: toksisitas. Senyawa germanium dalam dosis tinggi dapat bersifat toksik dan menyebabkan gangguan ginjal serta organ dalam lainnya jika terpapar dalam jumlah besar. Pencemaran lingkungan. Limbah dari proses penambangan dan pemurnian germanium dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Efek kesehatan pada pekerja tambang. Pekerja tambang yang terpapar germanium dalam waktu lama beresiko mengalami gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Germanium memiliki manfaat yang besar dalam industri teknologi, tetapi penggunaannya harus diawasi agar tidak terjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan dapat diminimalkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur timah. Kelimpahan. Timah adalah unsur yang relatif jarang dalam kerak, dengan kelimpahan sekitar 2 ppm part per million. Umumnya ditemukan dalam bentuk mineral kalsiferit SnO2 dan tanit Cu2 FeSnS4. Negara penghasil timah utama meliputi Cina, Indonesia, Peru, dan Bolivia. Sifat fisik: memiliki titik leleh 231,9 derajat Celcius dan titik didih sekitar 2600 derajat Celcius. Unsur ini bersifat lunak, dapat ditempa dan tidak mudah berkarat. Terdapat dua bentuk allotrop, yaitu timah putih metalik tin yang stabil pada suhu di atas 13,2 derajat Celcius dan timah abu-abu yang rapuh pada suhu di bawah 13,2 derajat Celcius. Sifat kimia: timah atau Sn merupakan logam yang cukup reaktif, tapi lebih stabil dibandingkan timbal. Timah memiliki dua keadaan oksidasi utama, yaitu Sn2+ dan Sn4+. Logam ini tidak bereaksi dengan air, tapi dapat larut dalam asam kuat. Cara pembuatan timah diperoleh melalui ekstraksi dari mineral kalsiferit SnO2 melalui proses reduksi menggunakan karbon dalam tanur tinggi. SnO2 dipanaskan dengan karbon untuk mengurangi oksida menjadi logam timah. SnO2 ditambah 2C menjadi Sn ditambah 2CO. Kegunaan timah digunakan dalam pelapisan logam untuk mencegah korosi, misalnya pelapisan kaleng makanan. Dampak negatif dari timah: timah dalam bentuk senyawa organotimah dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan, terutama dalam senyawa tributil timah (TBT) yang digunakan sebagai bahan anti korupsi di kapal laut. Paparan dalam jangka panjang dapat merusak sistem saraf. Saya akan menjelaskan materi mengenai unsur timbal. Kelimpahan unsur timbal memiliki sekitaran 14 ppm dalam kerak bumi, sehingga lebih umum dibandingkan timah. Timbal sering ditemukan dalam bentuk mineral, galena atau PbS, serta dalam mineral lain seperti cerusit atau PbCO3 dan anglesit PbSO4. Penghasil utama timbal adalah Cina, Australia, dan Amerika Serikat.
Sifat fisik timbal yaitu memiliki titik leleh 327,5 derajat Celcius dan titik didih sekitar 1749 derajat Celcius, bersifat lunak, dapat ditempa, berat dan tahan korosi. Timbal juga memiliki sifat yang lentur dan mudah dibentuk. Sifat kimia timbal yaitu timbal lebih reaktif daripada timah dan memiliki keadaan oksidasi Pb2+ dan Pb4+, bereaksi dengan air, tetapi bereaksi dengan asam dan basa kuat. Biasanya, timbal membentuk lapisan oksidasi pelindung yang mencegah korosi lebih lanjut. Cara pembuatan timbal diperoleh dari pemurnian mineral galena (PBS) melalui pemanggangan atau roasting untuk menghasilkan PbO, kemudian direduksi menggunakan karbon atau besi untuk menghasilkan logam timbal. Reaksi kimianya yaitu 2 PbS ditambah 3 O2 menjadi 2 PbO ditambah 2 SO-PbO ditambah C, dan hasil akhirnya yaitu Pb plus CO4. Kegunaan timbal sendiri yaitu digunakan dalam pembuatan baterai timbal asap, terutama untuk kendaraan. Dipakai dalam perisai radiasi untuk keperluan medis atau industri. Campuran dalam pipa dan pelapisan kabel untuk ketahanan terhadap korosi. Digunakan dalam industri kaca dan keramik, walau penggunaannya semakin terbatas. Dampak negatif timbal yaitu sangat beracun bagi manusia dan lingkungan. Paparan timbal bisa menyebabkan kerusakan pada otak, ginjal, dan sistem saraf, serta dapat menyebabkan kelainan pada perkembangan anak-anak. Pencemaran lingkungan oleh timbal dari sumber seperti cat berbasis timbal dan baterai bekas. Timbal juga merupakan polutan udara yang berasal dari pembakaran bahan bakar dan mengandung senyawa timbal, atau meskipun penggunaannya dalam bahan bakar kini banyak dibatasi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan penjelasan ini dapat menambah pengetahuan kalian semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.